sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB siapkan 4 program bantu Palestina. Program Solidaritas Palestina Universitas Brawijaya terbagi dalam 4 hal besar, yaitu advokasi hukum yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum UB untuk mendesak organisasi dunia seperti PBB, pemberian beasiswa kepada mahasiswa Palestina yang ada di UB. Sekretaris Dewan Profesor UB, Profesor Sukir Marianto menjelaskan, program ini akan berjalan bersama dengan 2 program lainnya, yaitu penggalangan dana dan pengiriman alat kesehatan. Di situ ada 4 program. Yang pertama terkait dengan advokasi hukum, yaitu kita adalah membantu proses persidangan kita dari KPI, bahkan nanti sampai ke hukum internasional, dan sebenarnya ini praktikan di proses hukum yang nanti memimpin terkait dengan Palestine Solidarity Program. Ada program berikutnya adalah terkait dengan beasiswa dari teman-teman atau saudara-saudara kita dari Palestina yang ingin kuliah di insya Allah akan kita sediakan beasiswa dari semua fakultas sediakan komitmen untuk memberikan beasiswa. Aktivitas berikutnya adalah bantuan terkait alat-alat kesehatan. Nanti kita kumpulkan juga, kita sudah kerjasama dengan Mercy untuk hal ini. Yang terakhir adalah starting point untuk penggalangan dana yang akan kita kumpulkan untuk semua stakeholder di Fakultas UB. Hari ini kita kick off untuk penggalangan dana terkait untuk solidaritas kita dengan saudara-saudara di Palestina. Melalui program ini diharapkan Sivitas Akademika UB mendukung dengan berperan aktif dalam penggalangan dana dan lainnya yang akan digunakan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Program Solidaritas Palestina UB tidak hanya dalam bentuk penggalangan dana, namun juga langkah hukum. Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa pihaknya bersiap mengerahkan pakar hukum yang ada untuk mendesak berbagai lembaga internasional untuk memberikan tindakan hukum agar kejahatan kemanusiaan di Palestina dapat dihentikan. Ini adalah satu komitmen bersama dari Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah sangat didukung oleh Ustadz kita sekaligus sebagai artis Islami kita. Beliau mendapatkan amanat rambut Rasulullah. Alhamdulillah, untuk kita bersama-sama berjuang peduli pada Palestina. Seperti yang sekarang Prof. Sukir, ada 4 program. Pada hari ini kita memulai untuk program dana, dan nanti akan diberiakan, akan disupport oleh Topik, sehingga harapannya ini membuka kita bersama. Dan tidak hanya hari ini, advokasi hukum juga akan kita lakukan, baik itu litigasi maupun non litigasi. Kita sudah siapkan tim dalam rangka menyurati Komisi HAM PBB agar ada kepedulian terhadap pelanggaran hukum humanitar dan hukum internasional di Palestina. Langkah ini penting dan harus dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya agar berbagai lembaga dunia dapat memberikan langkah lebih nyata untuk menghentikan konflik Palestina.
Safarila dan tim mahasiswa Teknik Elektro UB membuat terobosan pembangkit listrik skala pikohidro yang dapat dikembangkan dalam skala rumah tangga. Pembangkit ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bertani secara hidroponik. Selain itu, pembangkit ini juga mengusung teknologi energi terbarukan sehingga ramah lingkungan. Kami membuat suatu alat yaitu pembangkit listrik tenaga pikohidro pada budidaya tanaman hidroponik di FT. Dari pembangkit listrik tenaga pikohidro ini skalanya sangat kecil, bisa dikembangkan di rumahan. Karena di sini kami bakal menggunakan hidroponik di mana aliran dari siklus hidroponik tersebut airnya harapannya bisa secara terus-menerus mengalir meskipun saat lampu mati ataupun di daerah yang belum terjangkau oleh PLN. Oleh karena itu, di sini kami mengembangkan dari aliran air ini yang sampai ke turbin, kemudian dari turbin dikopel menggunakan puli dan V-belt dengan motor stepper, di mana motor ini nanti bisa dikembangkan lagi dan turbinnya juga bisa dikembangkan lagi untuk keperluan yang sesuai kebutuhan. Dari sini rencana awalnya kami ingin meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dari pemanfaatan siklus aliran air pada hidroponik ini sendiri. Inovasi ini merupakan cara mahasiswa Teknik Elektro UB untuk membuat beragam solusi dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan industri sehingga dapat terpecahkan dengan pendekatan keilmuan. Puluhan stan berbaris rapi di area parkir Gedung Teknik Elektro UB. Stan tersebut berisi berbagai karya dan inovasi mahasiswa dalam bidang elektro. Menurut Kepala Program Studi Teknik Elektro FT UB M. Fauzan Edi Purnomo, pameran ini merupakan rangkaian dari kegiatan perkuliahan agar para mahasiswa semakin terasah dalam membuat inovasi. Kita agendakan sebelumnya proses untuk memasukkan proyek perancangan menjadi satu mata kuliah. Ini kita adopsi perubahan kurikulum pada ganjil 2022-2023. Sebelumnya tetap ada, tetapi itu dikaitkan atau disangkutkan ke mata kuliah metodologi penelitian waktu itu dan skripsi. Nah, karena ada masukan dari Asesor IABI waktu kita dipantau pada November 2021, salah satunya adalah bahwa sebaiknya untuk mata kuliah proyek perancangan atau kita menyebutnya Capstone Design Project itu dipisah, dibuat satu mata kuliah tersendiri. Nah, kita mengadopsi itu dan kita launchingkan di kurikulum 2022-2023 ganjil. Disitulah kita mulai memasukkan mata kuliah Capstone Design Project atau kita namakan proyek perancangan 1 dan 2 ke dalam kurikulum kita. Peserta pameran tersebut merupakan mahasiswa semester 7 yang telah menempuh berbagai mata kuliah sehingga kemampuan mereka dapat teruji dengan lebih baik. Pameran ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Pak Daro ada semester 7 ya, karena semester 6 itu dia PP1 biasanya. Kenapa dia tidak bisa sekaligus? Karena bertahap. Jadi semester 1 itu, semester 6 itu PP1, setelah mereka melewati itu baru lulus dinyatakan, maksud baru mereka lanjut ke PP2. Dan sifatnya memang berkelompok agar mereka tidak selain dilatih untuk bagaimana mencari suatu solusi yang variatif terhadap permasalahan engineering, juga mereka disuruh berlatih komunikatif ya, saling bisa bertukar pikiran walaupun kemampuan background setiap anak kan berbeda-beda ya dalam menguasai ilmu pengetahuan engineering itu. Nah, di sana diharapkan mereka saling mengisi begitu. Universitas Semarang sukses menggelar International Conference on Technology, Engineering, Computing and Application atau ICTE-CA 2023 bertajuk Trends in Technology Development in the Era of Society 5.0.
Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko Rabu yang lalu, diikuti 33 universitas dari 9 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Maroko, Cina, Pakistan, Uni Emirat Arab, UAE, Filipina, Malaysia, dan Irak yang turut berpartisipasi memamerkan karya ilmiahnya. Rektor Universitas Semarang berpendapat bahwa ICTI-SCA yang menjadi agenda tahunan dalam membahas kemajuan juga perkembangan teknologi yang dihadiri pakar secara langsung. International Conference ini ketemulah para peneliti-peneliti, para akademisi dari seluruh dunia untuk bertemu, berdiskusi, berkolaborasi, membicarakan mengenai teknologi, engineering, dan computing application yang saat ini kita tahu dengan revolusi industri 4.0 itu membuat lingkungan kita, budaya kita, perilaku manusia berubah, menciptakan society 5.0. Penyelenggaraan ICT ICA 2023 berhasil mengumpulkan 111 paper, di mana dari ratusan paper tersebut hanya 64 paper yang sesuai dengan ketentuan. Dengan sangat memperhatikan kualitas paper, General Chair of ICT ICA 2023, Profesor Dr. Insinyur Teddy Mantoro MSc, menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas dengan mencegah paper yang dihasilkan oleh model generatif seperti ChatGPT, serta menekankan kriteria seleksi lainnya seperti similarity score maksimum 20% dan pengecekan gambar untuk memastikan integritas informasi di dalam paper. Nah, di zaman seperti sekarang, walaupun yang pertama kali ini, kita melihat juga dan hati-hati betul jangan sampai ada paper yang di-generate oleh yang disebut sebagai generative AI ya, dengan ChatGPT dan sejenisnya gitu. Nah, ini kami cek juga, kemudian itu harus zero. Kemudian dari similarity score, dari seperti Turnitin, satu referensi maksimum hanya 4%. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan gambar-gambar begitu, karena gambar-gambar biasanya tidak bisa dicek oleh perangkat-perangkat pengecekan tertentu seperti Turnitin gitu. Nah, jangan sampai ada gambar di tempat lain sudah dipublish tiba-tiba direpublish di tempat kami gitu. Seminar ini menghadirkan 4 narasumber, diantaranya Profesor Muhammad Al-Berawi, MEng, MC PhD dari Faculty of Engineering University of Indonesia, Profesor Dr. Akram MZ M. Khader dari International Islamic University Malaysia, Profesor Yoshinobu Sato PhD dari Image Based Computational Biomedicine Lab Nara Institute of Science and Technology, serta Profesor Jati Utomo Dwi Hatmoko STMM MSc PhD dari Universitas Diponegoro. So far so good, jadi semua berjalan dengan lancar sesuai schedule-nya. Untuk yang invited speaker dari Indonesia, ada yang hadir langsung, ada yang dari online, bahkan yang online itu Prof. Ale itu langsung dari IKN, Ibu Kota Nusantara. Beliau kebetulan lagi mendampingi RI 1 dalam event groundbreaking yang ketiga. Artinya ICTK yang diselenggarakan USM itu mendapat perhatian yang khusus dari pejabat di negeri ini, mau memberi kesempatan untuk menyampaikan perihal perkembangan teknologi dan IT, terutama di digital informasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Gali Priya Kartika Perdana, menjelaskan selama tahun 2023 pihaknya memiliki 5 program unggulan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan. Program tersebut ada yang berada di area kantor seperti penyediaan SPKLU,
ruang ramah HAM, dan program bersama pihak lain seperti Duta TPPO, Imigrasi Corner di kampus UB, dan kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan setidaknya menghadirkan SPKLU, kami bekerja sama dengan PLN dan mereka memberikan 1 unit charging unit untuk mobil listrik, sebagaimana pemerintah nasional saat ini sedang menggaungkan penggunaan EV. Maka dari itu setidaknya walaupun kita belum punya mobil listrik, kita punya SPKLU-nya. Nggak kalah sama Ombe Kopi. Selanjutnya kita juga telah melakukan dalam konteks kemarin yang menjadi isu nasional, kita turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan TPPO dengan melantik duta pencegahan TPPO yang beranggotaan Babinsa, Babin Kamtipmas, dan beberapa personel daerah yang lainnya. Kita melakukan pembaruan ruang ramah HAM yang merupakan subjek pelayanan yang lebih, bahwa sebagaimana diketahui untuk pelayanan keimigrasian saat ini telah antrian dilakukan dengan menggunakan antrian elektronik, namun demikian masih terdapat beberapa subjek ataupun kelompok masyarakat yang aksesnya terbatas untuk itu. Setidaknya bagi lansia, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kaum difabel, balita, berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Bagi mereka tidak perlu antri secara elektronik, bisa langsung datang. Melalui berbagai program unggulan ini, Gali berharap agar kantor imigrasi semakin cepat dan dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaiknya dalam bidang imigrasi. Kantor Imigrasi Malang akan terus melakukan inovasi sehingga pelayanan semakin meningkat. Minat warga asing untuk berkunjung ke Malang Raya dalam tahun 2023 cukup besar. Sebagai kota wisata dan pendidikan, Malang saat ini menjadi magnet bagi warga asing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Gali Priya Kartika Perdana menjelaskan, selama tahun 2023 pihaknya sudah menerbitkan izin tinggal bagi warga negara asing sebanyak 2.393. Nah, penerbitan izin tinggal dan layanan WNA, bahwa ini adalah jumlah izin tinggal yang aktif sampai dengan saat ini. Terbanyak adalah ITAS, jadi ITK, izin tinggal kunjungan, itu 469, mereka tidak permanen di sini, maksimal tinggal itu 180 hari, jadi paling setidaknya ke kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangan. Kemudian ITAS ada 1016 yang aktif sampai dengan saat ini. Kemudian ITAP, izin tinggal tetap 48 orang, afidavit 30 orang. Afidavit di sini adalah bagi mereka yang merupakan subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Anak subjek pasal 4 CDHL, Undang-Undang 12 tahun 2006. Seperti itu. Dan VOA, visa on arrival, sejumlah 680 perpanjangan VOA. Kemudian dari multiple exit re-entry permit, merek, 149 orang. Izin tersebut meliputi izin tinggal kunjungan sejumlah 469, izin tinggal terbatas sejumlah 1016, izin tinggal tetap sejumlah 46. Izin tinggal terbatas banyak digunakan untuk pendidikan, penyatuan keluarga, dan tenaga kerja asing atau TKA. Nggak perlu kami sebutkan karena nanti akan ada di press. Selama Desember, bandara-bandara di penjuru Amerika Serikat dipenuhi penumpang pesawat. Di sebagian bandara, jumlah penumpang telah melebihi angka pra-pandemi. For 2020 on to now, this is one of the first time that my family hasn't had a family reunion. We haven't spent holidays together, so yeah, it's important to us. I'm excited to be able to see them because my great-grandpa is going to be 85 this year. Darurat pandemi COVID membuat orang menahan diri bertemu keluarga besar di kota asal atau kampung halaman. Tapi kali ini dengan cukup persiapan, warga bisa nyaman bertemu anggota keluarga. We're finally putting the pandemic behind them, and I think this is the first holiday season where it kind of feels normal.
Asosiasi Otomobil Amerika atau AAA memperkirakan jumlah pemudik dan pelaku perjalanan jauh selama masa Natal dan Tahun Baru bakal mendekati angka pra-pandemi. AAA is projecting 115 million Americans are going to travel over the 10-day period between Saturday, December 23rd and January 1st, and we're projecting this to be the second highest year-end holiday following 2019. What we're seeing is that travel demand has been off the charts all of 2023, and this holiday season is no different. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar warga AS akan menempuh jalur darat menggunakan mobil. AAA is projecting 150 million Americans to be traveling over the holiday period. Nearly 104 million of those people will be driving. 7.5 million are expected to fly. And then there's a 4 million number, and those are the people who are traveling by other modes, bus, train, and cruise. Rasa balas dendam setelah lama terkungkung di rumah lagi-lagi berada di balik lonjakan jumlah warga yang bepergian. This pent-up demand post-pandemic for travel. And now people are sort of, more than ever, recognizing how important leisure travel is to them. So whether that's taking a vacation that's relaxing, whether that's visiting family and friends out of state, or even going abroad, that desire to get away is stronger than we've seen in a very long time. Menurut Asosiasi Maskapai Penerbangan AS, Airlines for America, rata-rata jumlah penumpang pesawat saat masa puncak bepergian adalah 2,8 juta orang. Setiap hari angkanya menembus 3 juta pada hari-hari lebih puncak lagi, seperti Kamis dan Jumat sebelum Natal. Bagi yang menggunakan jalur udara, pantauan pemerintah AS menunjukkan rata-rata harga tiket pesawat turun sekitar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu mereka yang menempuh jalur darat menggunakan mobil, harga bensin juga rata-rata lebih murah dibandingkan pada Desember 2022. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.